Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Sehat semua puan-puan? Alhamdulillah. Kejap lagi nak Idul Adha. Idul Adha tak ada yang puasa ya. Tak ada yang boleh puasa. Semuanya hanya makan. Makan yang sedap. Itu semuanya jamuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang sering saya baca ketika anak belajar, nawaitu ta'alluma wa ta'lim, itu kalau anak belajar apapun saya rekomen untuk dibaca. Itu adalah niat yang ditulis oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nanti juga akan kita baca di dalam kitab ini. Niat itu adalah niat yang dibaca ketika untuk belajar apapun. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala ila akhirih. Itu adalah niatnya Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ketika nak belajar apapun. Jadi belajar apapun, nak belajar fisika, nak belajar ekonomik, nak belajar banking, nak belajar apa lagi, apapun pelajarannya, baca niat itu. Semua mendapat pahala. Semua mendapat pahala. Nak belajar accounting, nak belajar bahasa Melayu. Saya doktor dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu belajar tak ada pahala. Bukan hanya bahasa Melayu, bahasa English, bahasa Rusia, bahasa Itali, tak ada pahala. Tapi kalau niatnya menggunakan niat Imam Haddad, kenapa nak belajar bahasa Melayu? Agar saya boleh menyampaikan ilmu Allah dengan bahasa yang baik dan benar, mendapat pahala. Kenapa nak belajar bahasa Rusia? Karena agar saya boleh berdakwah ke orang-orang Rusia. Macam itu. Wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala. Kita sampai pada muka surat berapa? Surat 3. 2 apa 3? Surat 3 ya. Kitab Melayu surat 3. Oke. Saya yang Arab ini muka surat 5. Tak ada yang Arab. Oke. Sampai kata-kata apa? Wan? Apa? Hendaknya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'al laka fi ta'atika wa mubahatika niyatin katsirah shalihah. Setelah kita membaca sedikit tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang amal-amal soleh, kemudian Al-Habib Sa'ad mengatakan bahwasanya waj'al laka fi ta'atika wa mubahatika niyatin katsiratan shalihah. Dan hendaklah kalian menjadikan pada diri kalian itu di dalam ketaatan kalian, lihat, di dalam ketaatan dan di dalam hal-hal yang mubah, hal-hal yang harus, niyatin katsirah, niat yang banyak. Maknanya niat itu gunanya ada dua. Gunanya ada dua. Yang pertama, dia memperbanyak pahala yang sikit. Maknanya perbuatan yang taat kalau kita lakukan dengan niat yang biasa, pahalanya 1. Tapi kalau niatnya banyak, berbeza lagi. Saya nak membaca wirid, pahala kan? Membaca wirid, wirid hadat, wirid sakran, macam-macam. Niatnya apa? Membaca wirid. Jangan cuma membaca wirid, kita niatkan yang banyak. Niatkan menjadi contoh pada anak-anak kita. Anak-anak tak ada yang baca wirid, hanya nonton sepak bola, hanya nonton bola sepak. menjadi contoh. Lihat nih,
Atau anta saja yang sudah tua masih baca wirid. Anta yang kecil tak nak baca wirid. Macam itu. Perbuatan yang baik yang pahalanya satu boleh menjadi pahala banyak kalau niatnya banyak. Dan sesuatu yang tak ada pahala boleh berevolusi menjadi hal yang mempunyai pahala. Ini kalau di dalam ilmu tasawuf guna niat. Di dalam ilmu fikih guna niat tak macam ini. Guna niat ada dua. Di dalam ilmu fikih guna niat ada dua. Yang pertama, tamyizul adah anil ibadah. Membezakan mana yang adat istiadat, mana yang rutin. Apa dibilang rutin ya? Membedakan mana yang rutin, mana yang ibadah. Saya kasih contoh. Mandi rutin apa tak? Rutin. Satu hari mandi berapa kali, buan-buan? 4. Alamak, ada mandi 4 kali. 7. 7 kali. Saya ketika di Jordan mandi 1 minggu 3 kali, sudah banyak. Tak boleh mandi banyak. Kenapa? Air tak ada. Sejuk air tak ada, Ibuan. Karena air datang 1 minggu 1 kali saja. Macam satu besar itu, satu tempat besar itu habis tunggu minggu hadapan. Jadi kadang pernah habis kalau nak beristinja, nak mandi, nak beberak ke masjid depan. Kenapa? Air tak ada. Juga sejuk. Alhamdulillah, ini adalah nikmat Malaysia. Tak ada yang namanya mana air? Air habis, tak ada. Yang ada pipe-nya rusak. Pipe rusak ada, air habis tak ada. Jadi yang problem bukan airnya tapi pipe-nya. Di Jordan yang problem airnya. Sama kita nak mandi dengan mandi sunat Idul Adha nanti. Dan mandi sunat Idul Adha dan mandi janabat bentuknya, formnya sama. Pakai sampo. Pakai apa lagi? Sabun, sama, tak berbeza. Tapi satunya dapat pahala, satunya tak dapat pahala. Mana yang membezakan? Ini pahala, ini tak pahala. Niatnya. Niatnya. Itulah kegunaan niat yang pertama. Tamyizul adah anil ibadah. Membezakan mana rutinitas, mana yang ibadah. Kadangkala rutinitas kita, formnya, bentuknya sama dengan ibadah. Tapi yang membezakan pahala atau tak pahala, niatnya. Yang kedua, guna niat yang kedua, membezakan level-level ibadah. Level-level ibadah. Sholat sunnah subuh. Sebelum subuh kita disunahkan sholat berapa rakaat? 2 rakaat. Apa bezanya 2 rakaat ini dengan 2 rakaat subuh? Sama. Betul tak? Rakaat pertama baca Al-Fatihah. Rakaat kedua kalau orangnya Masya Allah membaca surat agak panjang sikit. Kalau orangnya macam kita bacanya Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua bacanya Inna a'tainakal kautsar. Qul huwallahu ahad, inna a'taina. Di Indonesia saya pernah cerita ada orang menjadi imam membaca surat panjang. Yasin wal Qur'anil Hakim sampai tengah-tengah makmumnya sudah boring. Makmumnya teriak, "Qul huwa aja." Nah, benar teriak, "Qul huwa aja." Tak yah baca panjang-panjang. Sama kalau kita lihat sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh dan sholat subuh sama. Habis beza. Sholat subuh ada kunutnya. Sholat sebelum subuh tak ada kunut. Kunut hukumnya sunnah. Anda tak kunut pun sholatnya bukan tak sah, tak batal. Sholatnya tak batal. Sama. Kalau Anda tak guna kunut, boleh saja sholat subuh. Kemudian apa yang membezakan antara sholat subuh dan sholat sunnah? Niatnya.
Kalau sholat sunnah niatnya usolli sunnatal fajri rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Kalau subuh usolli fardos subhi. Satunya usolli sunnah, satunya usolli fardo. Sama. Lihat. Berbeza. Niatnya berbeza, tapi perbuatannya sama. Karena itu guna niat di dalam fikih dua. Membezakan mana rutin, mana ibadah. Yang kedua, membedakan level-level ibadah. Di dalam tasawuf berbeza. Karena kenapa? Karena orang ahli fikih melihat perbuatan bukan dari segi pahalanya, tapi sah atau tidaknya. Kadangkala orang ahli fikih cakap ini sah, tapi ternyata dia haram. Karena itu saya pernah mengajar fikih di beberapa tempat, saya cakap, di majelis ini jangan cakap saya husnudon atau suudon, tak ada, tak kisah. Orang fuqaha tak kisah suudon atau husnudon. Kalau nak suudon husnudon di ilmu tasawuf. Tapi di sini ilmu tasawuf kita tak cakap sah atau tidak. Kadang tak sah, tapi kita mendapat pahala. Karena itu guna niat di ilmu tasawuf dua. Merubah sesuatu yang mubah menjadi sunnah, merubah sesuatu yang harus menjadi sunnah, dan merubah dan menambahi satu pahala menjadi banyak pahala. Itu guna niat dua. Yahsululaka bikulli wahidatin minha thawabun tamun min fadlillah. Kalau ada yang nak tanya langsung angkat tangan ya. Kalau tak angkat tangan saya kira ada dua kemungkinan. Kalau tak sudah paham semua atau paham semua. Tak tahu mana yang benar itu. Lihat. Guna niat adalah mengubah sesuatu yang harus, yang mubah menjadi sunnah. Lihat. Saya contohkan biasanya makan murtabak. Murtabak di mamak. Kalau nak ke mamak, pesan martabak daging atau ayam. Benar kan, Buan? Ada hadis yang mengatakan man akala martabak dakhalal jannah. Yang makan murtabak masuk surga. Tak ada. Sama sekali tak ada di Bukhari atau Muslim, Kutubus Sittah, Kutubul Ashraf, tak ada. Tak yah tahu itu belajar PhD tak yah. Sikit saja belajar pasti tahu bahwasanya tak ada hadis yang mengatakan man akala murtabak dakhalal jannah. Dulu puan-puan orang kalau nak, jadi tak tahu ya di Malaysia macam mana. Di Arab zaman dahulu kalau ada orang punya kedai hijab yang disuruh menjual orang handsome. Benar orang handsome yang masih bujang. Orang handsome yang masih bujang, handsome sekali, dalam seri macam itu. Akhirnya orang bos kedai ini dia ambil orang handsome masih bujang ini untuk menjadi pegawai di tempatnya. Tolong dikasih syair, 2 syair. Tolong baca ini. Baca syairnya. Intinya dia suka sama wanita yang memakai hijab hitam. Tak sampai 1 hari hijab yang di kedainya habis. Hijab yang di kedainya Subhanallah, saya nak cakap apa barusan lupa sampai saya. Begitu pula ada orang dulu jualan tirung. Orang jualan tirung. Tirung saya tak laku-laku. Saya nak palsukan hadis. Saya nak buat hadis palsu bahwasanya makan terong mendapat pahala. Oh banyak, saya dulu pernah melihat hadis tentang makan tirung, hadis tentang makan nasi, hadis tentang makan gandum. Alamak, saya bilang. Kalau makan gandum, oke lah, karena Rasulullah SAW zaman dahulu sudah ada. Tapi terung macam mana?
Wallahu a'lam, mungkin zaman dahulu ada apa tak, saya tak tahu. Benar dikatakan oleh para ulama, hadis ini hadis palsu. Kenapa? Yang merawikannya punya kedai tirung. Macam tuh, punya kedai tirung. Mungkin nanti ada orang nak jual murtabak, tak laku, memasukkan hadis tentang tak ada. Mulai sekarang kalau ada hadis tentang murtabak, hadisnya palsu. Kita memakan murtabak tak ada pahalanya. Itu adalah sesuatu yang harus. Anda makan tak dapat pahala, tak makan pun tak dapat dosa. Tapi kalau Anda ketika makan murtabak meniatkan sesuatu yang baik, makan murtabak itu akan berubah, berevolusi dari sesuatu yang harus menjadi sunnah. Itulah faedah niat, Puan. Merubah sesuatu yang mubah menjadi sunnah. Atau memperbanyak pahala perihal yang sunnah. Perihal yang sunnah. Contohnya apa? Kasih saya sunnah. Seperti tadi itu sahur atau takjil. Takjil nak berbuka puasa. Jadi ketika Allahu Akbar, yakin sudah masuk waktu berbuka, tak mengakhirkan langsung berbuka. Tak, apa cakapnya Malaysia cakapnya? Takjil juga. Hah? Mempercepat berbuka. Mempercepat berbuka, kalau Anda hanya mempercepat berbuka dengan makanan apapun mendapat satu pahala. Tapi kalau Anda mempercepat berbuka, terus makanannya memakai makanan yang manis, dapat 2 kurma, kemudian menjadi contoh kepada orang-orang. Setelah menjadi contoh, mengajarkan kepada, kadang orang tak tahu. Dengan ini Anda mengetahui, terutama kalau puan-puan ini ustazah. Kalau ustazah, semua perbuatannya dalil. Sana buat ini, kenapa ustazah fulana buat macam ini? Perbuatan Anda dalil, macam kitab wa sunnah. Benar macam itu. Itulah faedah niat, Puan. 2. Merubah sesuatu yang harus menjadi sunnah, dan merubah sesuatu yang sunnah mempunyai banyak pahala. Maknanya, merubah sesuatu yang mubah menjadi sunnah, dan mungkin merubah sesuatu yang sunnah, pahalanya sama seperti sesuatu yang wajib. Karena sesuatu yang wajib pahalanya sama dengan 70 kali sunnah. Maknanya kalau di sunnah Anda boleh meniatkan 70 niat, maknanya pahalanya sama dengan wajib. Kalau boleh 70 niat, kita boleh niat 10 saja, alhamdulillah. Wa ma ajasta anhu minat ta'ati wal khairat walam tatamakkan min fi'lihi fanwihi. Dan apa yang kalian tak mampu untuk melakukannya daripada hal-hal yang baik, maka niatkanlah kalian akan melakukannya ketika kalian mampu. Ya Habib, saya tak boleh untuk berkorban tahun ini, uang tak ada. Niatkan, wallahi ya Allah, bukan saya tak mau berkorban, tapi saya tak bisa berkorban. Beza antara tak bisa dan tak mampu. Saya kalau ada uang, pasti saya berkorban. Dan berkorban menurut pendapat Imam Syafi'i ada 3. Kalau tak kambing, lembu ya, onta. Tapi ada pendapatnya Abdullah ibn Abbas mengatakan kalau tak boleh korban dengan 3 ini, beli ayam sembelih sendiri. Benar macam tuh. Ada pendapat mengatakan karena intinya pada Idul Adha itu menyembelih. Berkorban. Walaupun itu ayam. Ini pendapatnya Abdullah ibn Abbas dan apa namanya? Dan ditulis di dalam kitab-kitab fikih Syafi'i. Begitu pula dalam kitabnya Pak Ciknya Habib Salim Asyatiri, namanya Yaqutun Nafis, disebutkan bahwasanya pendapat Ibn Abbas mengatakan bahwasanya kalau tak mampu berkorban dengan kambing, lembu, sapi atau onta,
maka diperbolehkan untuk berkorban dengan ayam. Oh Habib, saya nak berkorban dengan itik saja. Tak apa. Pendapatnya Ibn Abbas. Macam mana? 1 ekor, boleh 2 ekor, alhamdulillah. Boleh 3 ekor, alhamdulillah. Wan lihat, apa sih inti dari Idul Adha itu? Inti dari Idul Adha bagaimana kita boleh membagi makanan yang sedap kepada orang yang tak mampu. Itu sebenarnya. Orang yang tak mampu, orang miskin, ketika Idul Adha, ketika selain Idul Adha, nak beli kambing tak boleh. Nak beli sapi tak boleh. Nak beli onta tak boleh. Tarikh 10, 11, 12, 13, Allah nak menghapus itu semua. Pada saat itu orang miskin pun boleh makan sedap. Karena kenapa? Pada 4 hari ini Allah macam menjemput kita dan menjamu kita. Subhanallah, Tuhan Allah kalau nak menjamu, kalau nak menjemput, tak menjemput satu rumah saja, satu dunia. Jemputan Allah 4 hari ini, 5 hari ini plus Idul Fitri. Di setiap rumah di Idul Fitri pasti ada makanan, betul apa tak? Itu jangan apa, itu jamuannya Allah. Jangan ini silakan makan, saya tak nak, jangan ditolak. Itu adalah jamuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya bilang makanlah yang sedap ketika Idul Adha. Walaupun sedikit, saya tak boleh Habib, kolesterol, kencing manis, sedikit saja. Agar Allah ridho kepada Anda. Macam orang sudah memasak banyak, silakan makan. Maaf, saya tak makan. Orangnya tercalar kan? Karena itu, kalau ada orang sudah Idul Adha, makanlah sedikit, ambillah sedikit. Itu bukan jamuan orang itu jamuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu 4 hari ini, 5 hari plus Idul Fitri, kita tak boleh berpuasa. Tak boleh berpuasa. Puasa dalam 5 hari ini hukumnya haram, karena Anda macam tidak menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak puasa silahkan, ada 350 hari selain itu nak puasa. Wadah. Ayam pun, itik pun, kalau Anda beri ke orang miskin, dia boleh makan sedap kan? Boleh makan sedap. Tapi itu dalam case kalau Anda tak punya uang. Tapi kalau punya uang, bukan wajib, sunnahnya berkorban kambing, sapi, dan onta. Atau mungkin ada orang Malaysia, biasalah orang nak korban kambing dan sapi biasa. Saya nak dengan puan-puan ini nak berkongsi, kita impor onta dari Arab. Sedap. Kalau boleh. Tak boleh ada kambing, ada sapi. Kambing 1 orang, sapi 7 orang. Sapi 7 orang. Begitu pula onta juga 7 orang. Sama. Wakul bisidkin wa azmin wa solahiniyatin lawistata'tuhu la fa'altuhu faqad yahsulu laka bidzalika thawabul fa'il. Dan katakanlah dengan hati yang jujur, wallahi ya Allah, bukan saya tak nak berkorban, tapi memang saya untuk tahun ini tak mampu untuk berkorban. Kalau saya mampu in the last minute, wallahi saya tak berkorban. Untuk mendapat pahala niat harus ada kesungguhan hati. Bukan Anda nak melihat televisi, saya nak berkorban, tapi tak ada niat yang benar. Lihat, kama balaghana anna rajulan min bani Israil marra fi waqti maja'atin ala kathbanin min ramal. Dan ada sebuah riwayat mengatakan bahwasanya satu orang laki-laki dari Bani Israel melewati Kathban. Kathban itu di padang pasir, macam ada gunung dari pasir. Apa itu namanya kalau Melayu? Bukit pasir. Bahasa Arabnya Kathban. Orang itu melewati bukit pasir. Di desanya ada kelaparan. Dia cakap, ya Allah, wallahi, kalau bukit
pasir ini bukan pasir, tapi dia makanan. Dan itu milikku, maknanya saya boleh memiliki makanan, banyaknya macam bukit pasir ini akan saya bagi-bagikan ke orang-orang kelaparan di desa saya. Tapi karena memang bukan nasib saya bukan orang kaya, jadi memang saya tak punya makanan sebanyak ini. Cuma saya niat, kalau saya punya saya nak bagikan. Bitopet macam case kita punya korban. Bukan saya tak nak berkorban, tapi memang saya tak mampu berkorban. Bukan saya tak nak bersedekah makanan, tapi memang saya tak punya uang untuk bersedekah makanan. Fa'auhallahu ila nabiyihim kulli fulanin laqad qabilallahu shadaqatak wa syakarallahu husna niyatak. Dan ketika zaman itu Allah memberi wahyu kepada Nabi pada zaman itu, mengatakan, wahai Nabiku, katakan kepada orang itu bahwasanya Allah sudah menerima sedekahmu dan Allah berterima kasih terhadap niatmu yang baik. Ya Allah, saya tidak bersedekah, tapi saya berniat bersedekah. Berbeza. Niat bersedekah free, bersedekah tak free. Kata Allah, memang anta tak bersedekah, tapi saya anggap itu macam bersedekah. Wa fil ma'dzur anal malaikata idza sa'idu bi sahifatil abdi ilallahi ta'ala yaqulullahu ta'ala lahum subhanah uktubu lahu kadza wa kadza fayaquluna innahu lam ya'malhu fayaqulu ta'ala innahu nawah. Dan di dalam ma'dzur, di dalam sebuah athar dikatakan, dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya malaikat, tuan-tuan, puan-puan, kita ini mempunyai report. Ada malaikat, 2 malaikat yang selalu menjaga kita. Satunya malaikat yang bertugas malam hari, satunya malaikat yang bertugas siang hari. Siang hari di Islam itu mulai terbitnya matahari dan berakhir tenggelamnya matahari. Malam itu mulai tenggelamnya matahari sampai terbitnya matahari. Ketika tenggelamnya matahari, malaikat siang naik ke atas. Datang malaikat malam. Nanti ketika terbit matahari, malaikat malam naik. Malaikat siang datang, turun. Naik itu kenapa? Nak report. Ya Allah, puan-puan di TDA ini ada yang namanya Puan Salimah. Ada? Tak ada ya. Puan Salimah buat ini. Tak kurang lagi, pahalanya lebih banyak daripada itu. Tulis dia buat pesantren, nak bersedekah. Nah ini, ya Allah, dia tak buatlah pesantren, wala surau, wala apa. Tak ada yang buat. Wahai malaikat, anta cuma melihat zohirnya saja. Anta tak melihat hatinya. Memang kemampuan anta sampai situ. Memang kemampuan anta sampai situ. Aku, katanya Allah, aku ini maha mengetahui. Saya ini alamul ghuyub. Karena itu, tulis fulan, fulanah, puan fulanah buat ini. Memang mereka tak berbuat, tapi karena kesungguhan niatnya, aku anggap mereka berbuat. Fayaqulu ta'ala innahu nawahu. Orang itu memang tak berbuat, tapi dia berniat. Wabihi soddarul Bukhari kitabahus sahih fa'aqamahu maqamal khutbah. Dan hadis innamal a'malu binniyat ini Imam Bukhari menjadikan hadis ini hadis pertama. Macam muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim, innamal a'malu binniyat. Itu selevel Imam Bukhari. Di dalam kitab Sahihul Bukhari menjadikan hadis ini adalah hadis yang pertama dan dijadikan macam muqaddimah kitab. Muqaddimah kitab. Wa qala Syekh Abdurrahman ibn Mahdi, ada seorang ulama besar namanya Abdurrahman ibn Mahdi.
Beliau berkata, "Lau sannaftu kitaban fil abwabi la ja'altu haditha Umar ibn al-Khattab fil a'mali bin niyati fi kulli bab." Syekh Abdurrahman bin Mahdi berkata, kalau aku mengarang sebuah kitab, maka aku akan jadikan hadis innamal a'malu bin niyat ini di setiap bab. Bab wudu, innamal a'malu bin niyat. Bab tayamum, yang pertama innamal a'malu bin niyat. Bab mashul khufain, innamal a'malu bin niyat. Oh, sama. Anta pakai khufain sunnah. Kadangkala ada orang pakai khufain tak tahu khufain. Oh, di Malaysia tak ada khufain. Khufain itu macam sus. Ada sarung kaki, tapi dia bukan dari kain, tapi dari kulit. Hah? Iya, khufain. Khuf itu satu, kalau dua khufain. Anta kalau pakai sarung kaki bukan satu, ada yang pakai satu? Tak ada. Pasti pakainya dua. Kalau dua namanya khufain. Pasti kalau di dalam kitab-kitab fikih tak ada babun mashu alal khuf, tak ada. Pasti mashun alal khufain, karena pakainya harus dua, tak ada pakai satu. Orang gila mungkin pakai satu, berjalan satu. Khufain itu oke. Di Malaysia tak ada yang pakai khufain, karena memang di Asia Tenggara ini tak ada macam itu. Tapi kalau Anda melihat di yang dingin-dingin macam Jordan, macam Afrika, macam Eropa dingin-dingin, pasti perlu khufain, Atau macam pakai kopiah macam ini. Ini sunnah, menutupi apa? Menutupi kepala ini sunnah. Ketika nak sholat menutupi kepala sunnah. Tapi ada orang pakai penutup kepala untuk apa? Oh, agar saya kelihatan handsome. Ada tak? Macam itu memang style. Topi. Kalau niatkan topi itu untuk menutupi kepala, oke, dapat pahala. Tapi untuk jadi handsome tak dapat. Anda handsome, benar Anda handsome, tapi tak dapat pahala. Wa hadzal hadits ahadul ahadits allati yaduruddin 'alaiha. Hadis innamal a'malu binniyat adalah salah satu hadis yang mana hadis itu yaduruddin 'alaiha. Macam poros, yang mana agama itu pusing-pusing saja. Di dalam hadis ini ada beberapa hadis, memang hadis-hadis yang inti dari agama Islam. Di antaranya hadisul Jibril, yang mahwal iman, mahwal Islam, wa mahwal ihsan. Ini hadis yang penting dalam agama. Begitu pula hadis innamal a'malu binniyat. Kalau nak tahu hadis-hadis penting, baca kitab namanya Hadis Arba'in Nawawiyah. Itu termasuk hadis-hadis yang penting dalam agama. Salah satunya Imam Nawawi, hadis pertama innamal a'malu binniyat. Pasti. Katanya Imam Syafi'i, hadis ini masuk ke 70 bab dari ilmu. Macam mana? Inilah yang namanya mukjizatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Rasul itu diberi mukjizat namanya Jawami'ul Kalim. Apa itu Jawami'ul Kalim? Perkataannya sedikit, tapi maknanya banyak. Lihat hadis innamal a'malu binniyat. Innama al-a'mal binniyat. 3 kata. 3 kata. Tapi ulama mengambil hukum dari situ lebih dari 100. Loh, kita hidup sekarang berbeza. Apalagi kalau sudah ada beberapa wanita itu mempunyai sifat namanya bebel. Kalau sudah bebel, lihat ya, wanita kalau bebel 1 jam. Intinya mungkin dia boleh sampaikan 5 menit. Yang 55 menit ini apa? Kepuasan. Apa? Kepuasan. Iya, betul. Kepuasan. Secara puas dia puas, tapi secara makna
Apa? Tak ada makna. Rasul tak cakap macam itu. Rasul hanya cakap sesuatu yang bermakna dan bukan hanya maknanya sikit, tapi maknanya banyak. Ada sebuah buku di dalam di barat namanya Old Man and the Sea. Orang tua dan lautan. Satu huruf saja dihilangi, maknanya sudah berbeza. Orang-orang Islam cakap itu adalah mutun. Apa? Mutun, maknanya ilmu yang sudah disingkat. Ulama-ulama zaman dahulu kalau mengarang kitab macam ini, sah. Karangannya Imam Syafi'i namanya li Syafi'i, 30 jilid. Jangankan baca, lihat saja sudah malas kita. Alamak, 30 jilid, siapa nak baca nih? Orang-orang zaman dahulu baca kitab macam itu, besar-besar. Zaman semakin malas, disingkat. Semakin malas lagi, macam ini. Semakin macam lagi, macam ini. Terus, sampai jadi habis. Ilmu yang kitab yang macam ini, maknanya macam ini. Sesuatu yang lafadznya sikit, tapi maknanya banyak, itu adalah mutun. Namanya apa? Mutun. Itu kalau yang cakap ulama. Tapi kalau yang cakap Nabi, dikatakan itu adalah jawami'ul kalim. Itu mukjizatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lafadznya sedikit, tapi maknanya banyak. Saya tak tahu, saya pribadi kalau sudah ke library campus, saya disuruh, Habib, dengan supervisor saya, Habib, coba baca kitab ini. Saya malas membaca saya. Kenapa? Karena kadangkala 10 page itu hanya sia-sia saja. 10 page itu boleh dikonvert menjadi 1. Jadi yang 9 page itu hanya sia-sia, memperbanyak tinta dan memperbanyak kertas saja agar harga bukunya mahal. Ulama-ulama zaman dulu tak macam itu. Lihat kitab, tak usah jauh-jauh, kita lihat kitabnya ulama. Lihat Al-Quranil Karim. Segini kan? Tapi lihat caranya, lihat tafsir Al-Quran. Imam Fakhruddin Ar-Razi mentafsirkan Al-Quran dari segi akal. Macam nih, 20 jilid. Muhammad Thohir Ibn Ashur, Tanwir, Tahrir wa Tanwir, dari segi bahasanya. Macam nih. Mungkin kalau kita lihat tafsir Al-Quran, kita kumpulkan semua, mungkin sampai lebih dari 10.000 jilid. Padahal Al-Quran cuma 1. Memang kesempurnaan bukan perkataan banyak, makna sedikit. Tapi bagaimana kata-kata sedikit, tapi maknanya banyak. Dan orang yang paling boleh macam itu adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama cakap, macam mana kalimat innamal a'malu binniyat? Kata Imam Syafi'i, boleh diambil dari situ 70 hukum. Ada orang meragukan kata-kata Imam Syafi'i. Tak mungkin kata-kata innamal a'malu binniyat 3 kata, tapi boleh ambil 70 hukum. Datanglah seorang ulama namanya Al-Imam As-Suyuti. Katanya ulama, Imam Suyuti ini kalau dibagi umurnya dan kitabnya, setiap hari beliau menulis 100 halaman. Setiap hari. Anda kalau tahu, tesis PhD sekarang ini 200 halaman. Itu dikerjakan bukan berapa bulan, 4 tahun, 5 tahun. Baru boleh selesai. Itu kalau Imam Suyuti yang buat 2 hari selesai. Orang-orang zaman sekarang buatnya berapa? 4 tahun. Benar, 4 tahun. 4 tahun, 3 tahun, ada kawan saya 6 tahun tak selesai. Tesis PhD. Itu kalau Imam Suyuti yang ada 2 hari, 3 hari maksimal selesai.
Imam Suyuti ingin membela Imam Syafi'i bahwasanya ini memang hadis boleh diambil dari hadis itu 70 hukum. Di dalam kitabnya dikatakan, disebutkan hukum apa saja. 1, 2, 3, 4. Setelah 70 hukum, oleh Imam Tajuddin As-Subuki ditambah. Bukan cuma 70 hukum, tapi 100 hukum. Jadi, innamal a'malu bin niyat 3 kata. Tapi boleh diambil 100 hukum. Itu memang mukjizatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan lain Rasulullah pernah bertemu dengan namanya Umar. Umar ini budak kecil. Budak kecil. Senang bermain dengan apa ya? Burung kecil berwarna, dia senang dicium-cium burungnya itu. Suatu saat burungnya ini mati. Umar ini menangis. Kenapa? Mainannya mati. Hilang mainannya. Rasul melihat itu tak tega. Dihibur. Hanya mengatakan 3 kata. 4 kata. Ya Aba Umar, Madza fa'ala Nugair. 5 kata. Wahai Umar, apa yang terjadi di Nugair? Nugair itu nama burungnya. Wahai Umar, apa yang terjadi dengan burung anta? Tanda tanya. Macam itu saja. Puan-puan tahu berapa hukum yang boleh diambil dari itu? Puluhan hukum. Nah, ini bukan orang biasa, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda lihat ministry kalau nak naikkan harga atau turunkan harga, bikin speech-nya setengah jam, 30 menit atau 1 jam. Intinya satu, harga naik. Padahal dia boleh cakap harga naik. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Boleh macam itu kan? Tapi tak speech dahulu. Kita ini perlu macam ini. Saya tak tahu di Malaysia macam mana, di Indonesia macam itu. Nak naikkan apa, speech dahulu. Intinya satu, ke kanan, tengok ke kanan, ke kiri, U-turn lagi, terus macam itu. Terakhirnya, intinya di terakhir, karena itu kami akan menaikkan harga minyak. Intinya tuh itu. Karena kami akan menaikkan, karena itulah kami akan menaikkan harga minyak. Intinya itu satu, harga minyak naik. Tapi dia ke kanan, ke kiri, straight, U-turn terus macam itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tak macam itu. Cakap sedikit tapi maknanya banyak. Min aqwalil ulama fin niyah. Sudah jumpa page-nya? Apa? Perkataan ulama daripada niat. Apa saja tadi kita sudah mengetahui apa saja hadis tentang niat. Sekarang musannif nak beritahu kita apa saja perkataan ulama. Tadi perkataan Rasul. Sekarang perkataan para ulama. Perkataan yang pertama, an Yahya ibn Katsir qala ta'allamun niyata fa innaha ablaghu minal amal. Dari Imam Yahya bin Katsir bahwasanya beliau berkata, ta'allamu. Kata-kata ta'allamu maknanya berusahalah untuk belajar. Berusahalah untuk belajar. Kata-kata ta'allum ada makna usaha. Ada makna penat. Maknanya kalau Anda tidak belajar niat, Anda tidak akan tahu. Belajarlah kalian niat, karena niat itu ablagu. Ablagu, kata-kata ablagu lebih dahsyat dan lebih mulia daripada amal perbuatan selain niat. Lihat. Kenapa? Karena amal perbuatan kita tanpa niat tak dapat pahala. Tapi niat sahaja tanpa amal perbuatan boleh dapat pahala. Kita mandi tak ada niat, tak dapat pahala mandi. Karena mandi itu rutin. Rutin kita. Kita anak apa? Sport, jogging. Orang kalau anak kerja, jogging dahulu. Push up, exercise. Apa?
sit up, macam-macam sudah, exercise, ke gym, tak ada pahala. Tapi kalau Anda jogging, exercise, mandi, yang mana itu adalah rutin Anda niatkan perbuatan yang baik, walaupun Anda mungkin tak jadi nak mandi, saya nak mandi agar badan saya segar, agar orang tampak, orang muslim itu baunya wangi. Jangan sampai orang memandang orang muslim itu baunya tak sedap. Itu akan mencalar Islam. Tapi dia tak sempat mandi. Tapi dia tak sempat, terburu-buru, tak sempat mandi. Tetap dapat pahala. Maknanya amal sahaja tanpa niat boleh dapat pahala. Tapi dia mandi saja tanpa niat itu hanya dianggap sebagai rutin. Rutin tak dapat pahala. Rutinitas saya makan nasi lemak. Contoh. Setiap pagi nasi lemak saja tak dapat pahala. Tapi kalau rutinnya niatkan niat yang oke, rutinitasnya mendapat pahala. Itulah makna fa innaha ablagu minal amal. Maknanya perbuatan tanpa niat tak dapat pahala, tapi niat tanpa perbuatan boleh dapat pahala. Karena itu niat lebih dahsyat daripada pahala. Lebih dahsyat daripada perbuatan. Wa an Zaid Asyami qala inni la uhibbu an takuna li niyatun fi kulli syai'in hatta ta'am wasyarab. Dari Zaid Asyami berkata bahwasanya aku sesungguhnya suka dan senang aku itu mempunyai niat di segala sesuatu yang aku kerjakan, walaupun itu adalah makan dan minum. Semua, mulai sekarang semua jangan sampai ada yang tak niat, tuan. Oh, nanti macam mana pahala bukan urusan puan-puan, tak ada. Itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya puan-puan hanya berniat dan berusaha untuk mendapat pahala. Insya Allah Allah nak beri pahala. Wa an Dawud at-Ta'i. Ada dulu orang namanya Hatim at-Ta'i. Pernah dengar? Hatim tak tahu ini mungkin satu desa dengan Hatim at-Ta'i ini. Namanya Dawud at-Ta'i. Hatim at-Ta'i ini orang paling dermawan satu Arab. Sukanya hanya bersedekah. Sedekah saja, sedekah. Uangnya punya uang sedikit, sedekah. Sampai pada suatu case dia nak sedekah, tak ada orang yang perlu. Semua orang sudah kaya. Macam mana ini saya nak bersedekah? Dia macam apa? Macam orang kalau dadah, terus tak pakai dadah itu namanya apa? Tagih. Dia macam nagih sedekah. Alhamdulillah, oke kalau ada orang macam itu. Yang ada nagih dadah ada, nagih sedekah belum ada. Hatim atau ini nagih sedekah. Sedekah sana, sedekah sini. Suatu saat saya sedekah, tak ada. Oh, pening dia, macam mana nih? Macam orang kalau nak dadah, tak dapat dadah. Macam mana nih? Sedekah. Pergi ke gunung. Cari burung-burung, sedekah ke burung-burung. Cari singa, cari macan, nak sedekah. Kenapa? Saya sudah tidak menemukan manusia untuk saya sedekahkan. Ini akan terjadi nanti sebelum kiamat. Sebelum kiamat akan terjadi macam ini. Di dalam hadis-hadis dikatakan, ketika nanti dunia ini dipimpin oleh Nabi Isa alaihi salam, bumi ini akan sampai di derajat yang paling makmur. Sekiranya orang nak mengeluarkan zakatnya, tak dapat orang miskin. Wa an Dawud at-Ta'i. Tak tahu ini mungkin satu desa dengan Hatim at-Ta'i. Saya punya kawan namanya Hatim at-Ta'i. Saya cakap moga-moga Anda dermawan macam Hatim at-Ta'i. Wa an Dawud at-Ta'i qala ra'aitul khaira kullahu innama yajma'uhu husnun niyah. Sesungguhnya aku itu melihat kebaikan semuanya itu bertemu di dalam satu titik. Apa itu? Niat yang baik. Lihat puan-puan,
Kalau puan-puan belajar ilmu akhlak, ilmu adab, ada orang mengajar tasawuf, nanti pasti ada adab tidur. Adab tidur. Lihat, 2/3 dari adab tidur semuanya niat. Lihat, adab makan. 2/3 dari adab makan niat. Hampir semua adab, 2/3 dari adab itu niat yang baik. Kalau tak percaya, tengok di Bidayatul Hidayah. Niat tidur, niatnya tidur itu adab tidur, niat untuk ibadah, itu niat. Untuk mimpi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, niat. Yang lainnya nanti baca doa, itu bukan niat. Atau menghadap ke kiblat, itu bukan niat. Tapi lainnya itu hampir semuanya niat. Karena itu Imam Syafi'i niat itu 1/3. Saya cakap bukan 1/3, 2/3. 2/3. Hampir di dalam adab, maksud saya, adab dalam ilmu tasawuf 2/3-nya adalah niat. Niat yang baik. Malah Dawud At-Ta'i ini lebih ekstrim lagi. Bukan 2/3, semuanya. Semuanya adalah niat yang baik. Wa an ba'dis salaf man sarrahu an yukmilalahu amalah fayuhassin niyatah. Dan dari sebagian salaf mengatakan, barang siapa yang senang amalnya itu sempurna, maka hendaklah dia itu membaguskan niatnya. Kadang kita amal perbuatan, subhanallah ya, ini jarang saya sampaikan. Katanya kan sholat berjamaah itu pahalanya berapa? 27. Itu dalam keadaan yang paling sempurna. Maknanya sekali Anda rukuk macam 27 kali rukuk. Sekali Anda sujud macam 27 kali sujud. Sekali Anda baca Al-Fatihah macam 27 kali membaca Al-Fatihah. Itu dalam keadaan yang paling sempurna. Tapi kadangkala ketika ruku Anda tak khusyuk, Anda tak Anda mendahului imam. Akhirnya subhanallah ada orang terburu-buru. Imamnya masih Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ihdinas siratal mustaqim. Dia di belakang sudah waladhdallin, amin. Loh, benar itu. Imamnya belum rukuk, dia rukuk dahulu. Ada juga orang itu lambat sangat. Imamnya sudah waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malik. Dia masih Ada orang macam itu. Ada terlalu cepat, ada terlalu lambat. Ketika itu 27 derajat tak akan sempurna. Tak akan sempurna. Kalau Anda belajar fikih, ada yang namanya makruh di dalam sholat berjamaah. Makruh di dalam sholat berjamaah itu maknanya menghilangkan pahala jamaah, tapi tetap mendapatkan pahala sholat. Maknanya dia tidak akan mendapatkan 27 kali pahala sempurna. Mungkin hanya rukuknya 27, i'tidalnya 15, nanti Al-Fatihahnya 9. Tapi kalau digabung semua tak akan mendapat. Yang kalau ketika tidak mendapat 27 boleh menjadi 27 kalau dia itu disokong dengan niat. Itulah maknanya man sarrahu an yukmilalahu amalah fayuhassin niyatah. Barang siapa yang amal perbuatannya sempurna tapi pahalanya tak sempurna, sholatnya sempurna tapi pahalanya tak sempurna, sholatnya sah tapi pahalanya tak sempurna, puasanya sah tapi pahalanya tak sempurna, boleh menjadi sempurna kalau disokong oleh niat yang baik. Maknanya niat yang baik itu, nih faedah yang ketiga di dalam niat, menyempurnakan amal yang kurang. Ini di fikih tak dibahas, hanya dibahas di
ilmu tasawuf macam ini. Faedah niat adalah yang pertama tadi kan menjadikan amal yang mubah, amal yang harus menjadi sunnah, dan menjadikan yang pahalanya sedikit menjadi banyak, dan menyempurnakan sebuah amal. Menyempurnakan sebuah amal. Wa Ibnul Mubarak qala rubba amalin shaghir tu'azzimuhun niyah wa rubba amalin kabir tusaghiruhun niyah. Dan Imam Ibn Mubarak mengatakan, mungkin amal perbuatan yang kecil akan dibesarkan oleh niatnya, dan mungkin amal perbuatan yang besar akan dikecilkan oleh niatnya. Anda bersedekah 1 ringgit tapi niatnya 1000, macam sedekah 1000 ringgit. Tapi sedekah 1000 ringgit niatnya untuk dilihat sebagai dermawan, tak dapat pahala. Saya sering bercanda, ada kawan saya nak bersedekah, tapi karena dia suka-suka berpolitik, kalau nak sedekah pasti membawa kamera. Jadi sedekah saya di apa namanya, di candid, nanti dimasuk ke selfie. Suatu saat dia nak bersedekah, PA-nya lupa bawa kamera. Dia cakap esok saja sedekahnya. Oh benar, esok saja sedekahnya. Loh, sedekahnya banyak, mungkin sedekahnya sampai 10.000 ringgit, 20.000 ringgit dengan uang mata uang rupiah ketika itu. Tapi niatnya bukan sedekah. Niatnya hanya menandakan dia itu dermawan. Kalau di Indonesia dibilang agar elektabilitasnya naik. Orang nak vote dia agar tambah banyak. Niatnya bukan karena Allah, tapi untuk vote. Apakah dapat pahala? Dulu ada di kawan saya dibilang di desa-desa itu kalau orang sudah pilihan di Indonesia bukan pilihan raya. Jadi ada pilihan raya itu untuk presiden, ada pilihan yang bukan raya. Untuk apa namanya? Untuk nak memilih macam ketua dari Jawa Timur, Jawa Tengah, itu saja, bukan presiden. Jadi di bawah pilihan raya, governor, di bawah governor lagi, dibilang wali kota. Nak memilih wali kota, orang-orang datang ke masjid-masjid, nak donate alat untuk membersihkan air. Ini benar, nak donate membersihkan air. Ketika vote dia kalah, diminta lagi. Mana alatnya? Kenapa saya kalah? Macam tuh. Ada beberapa case terjadi semacam itu. Karena kenapa? Sedekahnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena untuk menang vote. Benar. Apa? Berbalik. Ini di case-nya sini orang bagi karpet berbalik. Sama. Karena kenapa? Niatnya bukan niat ikhlas lillahi ta'ala. Niatnya hanya gharad duniawi, agar dibilang dermawan, agar vote-nya naik, macam itu. Saya tak lama-lama kejap lagi selesai. Wa qala al-Imam Haddad wa li salihin niyati kun mutaharriyan mustakthiran minha wa raqib wa akhsya'i. Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad mengatakan di dalam sebuah qasidahnya, wali solihin niat, dan untuk niat-niat yang soleh itu kun mutaharriyan, berusahalah. Maknanya kalau ingin berbuat baik, berusahalah untuk mendapatkan niat yang baik. Bukan berusaha niat yang baik saja, mustakthiran. Makna mustakthiran, perbanyaklah. Berusahalah berniat baik dan berusahalah banyak berniat baik. Bukan hanya niatnya saja yang baik, tapi perbanyaklah niat yang baik. Waraqib wa akhsya'i, dan bermuraqabahlah. Apa itu bermuraqabah? Jadikan diri Anda itu macam ada CCTV. Macam ada CCTV. Kalau Anda bekerja ada CCTV. Nak buat malas tak? Tak malas. Kenapa? Bos lihat. Bos lihat. Ini bukan bos yang lihat, Allah lihat.
Ada namanya makom muraqabah. Makom apa? Makna muraqabah adalah di mana makom itu kita merasa kita diawasi oleh Allah. Tapi ada makom yang lebih tinggi namanya muqarabah. Yang ini qafnya dahulu. Muqa, yang sebelumnya mura, yang ini muqa. Apa itu muqarabah? Kita selalu dekat dengan Allah. Karena orang yang dekat dengan Allah, pasti dia merasa Allah tengok. Tapi orang yang merasa Allah tengok dengan dia, belum tentu Allah dekat dengan dia. Macam Anda di office ada CCTV. Bos tengok, tapi bos ada di Johor. Anda di Selangor. Jauh, tapi bos boleh tengok. Itu saya bilang muqarabah lebih tinggi daripada muraqabah. Makom-makom seperti ini akan dibahas di dalam ilmu-ilmu tasawuf. Ada nanti namanya wali-wali. Mungkin saya nak bikin video tentang apa saja itu tingkatan para wali. Ada yang namanya abdal, autad, kutub, nujaba. Semuanya ada dan dibahas di dalam kitab-kitab ilmu tasawuf. Waraqib wa akhsyai, dan bermuraqabahlah dan khusyuklah. Makna khusyuk adalah anta lamma taf'al ma'asukutil jawarih. Ma'asukunil jawarih. Makna khusyuk, Anda mengetahui apa yang Anda lakukan dan anggota tubuh Anda tak gaduh. Ada orang ketika sholat banyak tak? Sholat ini, sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Oh iya tak? Ada orang main-main janggutnya. Kalau janggutnya panjang, gini-gini terus. Kalau yang kumisnya panjang, terus, subhanallah. Ada orang, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Anda kalau lihat di Mekah, beberapa orang main handphone. Ada telepon. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mulutnya Bismillahirrahmanirrahim, jarinya saya sedang sholat. Saya pernah lihat kawan saya, statusnya apa? Lagi sujud. Benar, lagi dia sujud. Allahu Akbar, selfie. Sedang sujud. Lihat kawan-kawan ini nak haji ya. Lihat Facebook yang berangkat haji. Pasti ada sedang bertawaf. Lihat. Banyak apa tak? Banyak sedang bertawaf, sedang bersa'i. Loh, yang saya tahu tawaf itu ibadah. Ibadah itu perlu khusyuk. Perlu konsentrasi. Setelah tawaf mungkinlah. Tapi sedang tawaf Anda selfie. Habib, tapi memang berbicara ketika tawaf tak apa. Memang tak apa. Saya tak cakap sah atau tidak. Itu urusannya dengan orang ahli fikih. Tapi ketika di tasawuf, tak pantas itu. Tawaf itu bagaimana Anda khusyuk di depan Anda Ka'bah. Macam mana Anda masih sampai selfie. Makna Ka'bah Anda di depan rumahnya Allah. Di depan Allah. Di depan rumahnya Allah, Anda tak peduli dengan Allah. Anda peduli dengan orang lain. Bukankah ketika tawaf itu di antara sunnahnya ada yang namanya qat'ul alaik, memutuskan hubungan kepada selain Allah? Tak lama. Bukan 1 jam, 30 menit mungkin tawaf itu. 30 menit itu tolong putuskan hubungan selain Allah. Khusyuklah. Tak. Sedang tawaf. Pusingan kelima. Nanti pusingan ke-6 beda lagi stylenya. Pusingan ke-6. Pusingan ke-7 macam ini. Benar apa tak, lihat nanti. Pasti banyak macam itu. Kenapa? Karena niatnya tak benar. Semua itu bergantung dengan niatnya. Kalau niatnya benar, Allah akan permudah. Kalau niatnya tak benar, dari awal Allah pasti persusah. Yang terakhir, waqad syarahal baita syarhan wafiyan al-Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi al-Ainiyata faman arada dzalika falyutalihu.
Dan bait ini sudah disyarahkan di dalam kitabnya Syarhul Ainiyah karangan Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Yang silahkan yang ingin lebih luas pasal bait ini silahkan melihat di kitab Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Ada kitabnya, PDF pun ada, di internet ada, tapi bahasa Arab, tak ada bahasa Melayu. Waqad kana salaf yu'allimuna auladahum an-niyah kama yu'allimunahum al-Fatihah. Dan dulu salaf itu mengajari anak-anak mereka niat macam mengajari Al-Fatihah. Lihat, kita mengajari anak kita Al-Fatihah setiap hari. Bismillahirrahman. Maknanya kita mengajari anak kita Al-Fatihah dengan ajaran yang paling serius. Kawan saya mengajari, dulu pernah mengajar anak-anak Arab, susah sikit. Iya karena budu, tak boleh. Iya karena bidu, tak boleh cakap nak budu, bolehnya cakap nak bidu. Terus diajari dengan sabar sampai boleh dia cakap iya karena budu. Begitu pula para orang tua zaman dahulu, zaman sekarang tak tahu. Zaman sekarang mengajari bagaimana bikin status, bagaimana upload. Benar apa tak? Bagaimana menjadi, subhanallah, lihat anak-anak yang masih kecil-kecil, Anda tanyai, nak cita-cita jadi apa? Nak jadi YouTuber. YouTuber, orang yang sering upload video di YouTube. YouTuber. Nak jadi YouTuber. Nak jadi vlogger. Vlogger, benar apa tak? Coba tanya. Kenapa dari awal memang tak diajari niat? Loh, nak jadi YouTuber tak apa-apa, nak jadi vlogger tak apa-apa. Niatnya yang baik. Niatnya yang baik. Vlogger dalam segi, saya nak bantu Islam. Akhirnya setiap huruf mendapat pahala. Setiap video di YouTube nak dapat pahala. Waqad kana salaf yu'allimuna auladahum an-niyah kama yu'allimunahum al-Fatihah. Dan dulu salafuna soleh, orang-orang zaman dahulu mengajari anak-anak mereka berniat macam mengajari mereka Al-Fatihah. Maknanya mengajari niat benar-benar serius. Benar-benar serius. Semoga ada yang tak tanya? Kalau tak ada, kita akhiri. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa mendapat berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kitab niat ini kita mendapat taufik dan hidayahnya agar kita boleh untuk menghatamkan kitab ini di waktu yang cepat dengan kefahaman yang tepat ya Allah. Jangan cepat tapi tak tepat ya Allah. Dan jadikanlah semoga kitab ini memang benar-benar Engkau ridhoi, dan majlis kami di sini mempunyai niat yang sangat banyak, dan jangan sampai kami keluar dari majlis ini kecuali kami lebih dekat kepadamu ya Allah, dan kami lebih faham tentang syariatmu ya Allah. Dan jadikanlah majlis ini majlis-majlis di mana kami bisa bangga ketika melihat majlis ini pada hari kiamat kelak, dan jadikanlah majlis ini sebagai syafaat kami pada hari kiamat, dan menjadikan kami pada hari kiamat menjadi teman-teman as-solihin wa syuhada wal anbiya wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ja'al hadzal jam'a jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la syaqiyan illa as'atah wa la dhaliman illa hadaitah wa la madluman illa nasartah wa la hajatan min hawaiji dunya illa laka fiha wa lana fiha salah ya rabbal alamin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nahu aslafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya minta maaf terlebih sedikit, 15 menit saya terlebih, semoga dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.